Bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1, biasanya muncul beberapa pertanyaan yang kemudian mengakibatkan daripada harga cabai rawit pelita 8F1 itu menjadi murah ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai. Kenapa alasan cabai rawit pelita 8F1 harganya kemudian menjadi turun, dan kemudian faktor penyebab utama yang paling signifikan adalah terjadi diakibatkan daripada ada orang yang menanam cabai rawit saingan pelita 8F1 yang harganya cenderung lebih murah, sehingga mereka beralih mencari harga yang lebih murah dengan membeli cabai rawit jenis ini ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah cabai rawit gunung ya teman-teman. Cabai rawit gunung adalah jenis cabai rawit yang tumbuh di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Meskipun secara umum cabai rawit dapat tumbuh di berbagai ketinggian, namun cabai rawit gunung merujuk pada varietas atau jenis cabai yang memang secara khusus dibudayakan di lingkungan pegunungan, yang mungkin memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dari cabai rawit yang tumbuh di daerah dataran rendah. Oleh karenanya maka cabai rawit jenis ini ya teman-teman, jadi di pasaran biasanya jika harga cabai rawit pelita 8F1 30.000, maka untuk jenis cabai rawit gunung yang ini kalau kita petik hijau seperti ini harganya setengah dari harga cabai rawit tersebut ya teman-teman. Jadi kalau 30.000 untuk cabai rawit pelita 8F1, maka untuk cabai rawit gunung ini adalah setengahnya, berarti 15.000 ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu faktor kemudian kenapa harga cabai rawit selain daripada memang banjir di pasaran, adalah faktor daripada akibat harga cabai rawit pelita 8 tersebut menjadi harganya turun ya teman-teman. Karena untuk bobot cabai rawit gunung seperti ini, ya bisa teman-teman simak. Ini bobot buahnya sebetulnya dalamnya agak kosong, sehingga untuk bobot buah 1 kilo cenderung agak banyak, sehingga dengan jumlah yang banyak tersebut untuk di kelas eceran maka bisa dibuat beberapa bungkus, sehingga dalam 1 kilo mereka ketimbang ke cabai rawit pelita 8F1 maka beralih membeli cabai rawit gunung seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian berapa penting daripada cabai rawit gunung, biasanya habitat cabai rawit gunung seperti ini dia tumbuh di daerah dataran pegunungan atau dataran tinggi. Dan karakteristik buahnya ya teman-teman, meskipun belum ada spesifikasi khusus untuk jenis cabai rawit gunung seperti ini, ya ini karena memang saya pun hanya ada satu pohon, ini entah dibawa burung atau apa di kebun saya ini, sengaja saya nggak buang, ya nggak cabut, dan ternyata cabai rawit gunung ini tumbuh alami dan hasilnya seperti ini. Ini sengaja saya hanya bersihkan saja, saya koret, tidak melakukan proses pemberian pupuk atau penyepraian. Dan memang berbuah lebat seperti ini secara tumbuh alami ya teman-teman. Dan kemudian, nah untuk membedakan ya teman-teman, cabai rawit gunung dengan cabai rawit pelita 8F1 itu tumbuh buahnya seperti ini. Dia sejenis, dalam kulitnya terdapat bentolan-bentolan atau kasar ya teman-teman. Dan untuk cabai rawit pegunungan seperti ini, ya ketahanan terhadap suhu dingin atau curah hujan tinggi itu memang dia sangat tahan ya teman-teman. Dan kemudian untuk varietas cabai rawit gunung seperti ini, terdapat berbagai varietas cabai rawit yang cocok ditanam di dataran tinggi seperti varietas-varietas yang sudah saya jelaskan. Dan kemungkinan untuk jenis cabai rawit gunung ini memang di toko atau di pasaran benihnya tidak ada ya teman-teman, karena ini tergolong ke dalam cabai rawit gunung jenis lokal ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak. Lain halnya dengan cabai rawit kaliber atau cabai rawit si gantung seperti ini. Nah, ini yang teman-teman saksikan, ini adalah cabai rawit si gantung. Ini pun sama, hanya ada beberapa pohon saja karena memang varietas yang saya tanam untuk penanaman sekarang itu adalah jenis cabai rawit pelita 8F1 yang bertujuan nantinya di bulan 11 itu harganya cenderung akan melonjak tinggi ya teman-teman, karena dibarengi dengan musim kemarau ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak ini untuk jenis cabai rawit si gantung ya teman-teman. Ini si gantungnya, nanti untuk cabai rawit kalibernya ada di sebelah sawah yang saya miliki ya teman-teman. Kita ke cabai rawit kalibernya. Nah, ini cabai rawit kalibernya. Yang cabai rawit kaliber ini pun sama, tidak saya rawat, hanya beberapa pohon saja, karena memang saya lagi fokus untuk merawat dan mengurus cabai rawit pelita 8F1 yang 2.500 pohon di atas ya teman-teman. Jadi untuk kenapa kemudian harga cabai rawit pelita 8F1 selain daripada memang sedang terjadi panen raya dan banjir di pasaran, adalah cabai rawit gunung ini salah satu faktor penentu daripada cabai rawit pelita 8F1
harganya murah dan kemudian ibu-ibu rumah tangga beralih membeli cabai rawit gunung ya teman-teman. Dan karena memang untuk jenis cabai rawit kaliber seperti ini untuk harga saat ini ya, untuk harga saat ini lumayan ya teman-teman, di daerah saya adalah Rp40.000 untuk jenis kaliber matang dipetik masak ya teman-teman. Dan memang kali ini pun saya jarang ke kebun. Pepaya yang saya miliki ini sudah banyak dimakan burung ya teman-teman. Dan memang untuk pepayanya pun sudah matang. Hampir 8 minggu saya hampir 8 hari mohon maaf tidak ke kebun. Ini adalah di bawahnya, di bawah pepaya, pohon pepaya ini saya juga sedang melakukan proses penanaman terong ya teman-teman. Terong Mustang dari produk panah merah juga, dan jumlahnya hanya 300 pohon ya teman-teman. Dan kebetulan di pinggir kebun terong ini pun sekarang sudah masak ya teman-teman. Dan untuk cabai rawit Pelita 8F1 nya nih yang 2.500 batang tanam, ini usia 3 hari setelah tanam ya teman-teman. Usia 3 hari setelah tanam, belum diapa-apakan, bahkan belum melakukan proses penyepreian dan pengocoran karena baru selesai proses menanam seperti yang teman-teman simak pada video saya sebelumnya. Ini usia 3 harinya seperti ini. 2.500 pokok, 2.500 batang tanam ya teman-teman. Dan oleh karenanya maka bagi teman-teman yang ingin membudidayakan cabai rawit Pelita 8F1, setiap video akan selalu saya update untuk proses perkembangannya, untuk proses perawatannya ke depan. Kemungkinan untuk 7 hari ke depan saya akan melakukan proses penyepreian, dan kemudian 14 hari ke depan saya melakukan proses pemberian garam kasar dan mama lemon untuk pencegahan fusariumnya. Nah, ini adalah bibit yang sebelumnya saya reviewkan untuk teman-teman yang 2.500 pohonnya ini ya teman-teman. Seperti ini bentukannya. Dan SOP atau standar operasional yang saya lakukan ketika melakukan proses penanaman, saya tidak pernah melakukan potong pucuk untuk jenis cabai rawit Pelita 8F1 ya teman-teman. Baik bibitnya memang tampak seperti ini kan sudah tinggi ya teman-teman. Tetapi meskipun sudah tinggi seperti ini, setelah saya melakukan proses penanaman ini tidak saya potong ya teman-teman, tidak saya potong pucuk. Dan nantinya ya perkembangannya ke depan insya Allah akan berbuah lebat dan bagus seperti ini ya teman-teman. Ini adalah untuk proses penanaman yang 700 pohon di atas, masih berbuah, masih panen sampai sekarang pun. Hanya saja untuk 700 pohon ini karena memang sudah hampir 2 tahun, jadi sekali petik paling hanya mendapatkan 5 kg untuk yang 700 pohon ini. Baiklah, terima kasih telah menyimak video saya ya. Untuk video kali ini, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman paham bagaimana cara saya untuk melakukan proses budidaya tanaman cabai rawit dan tanaman terong ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.